Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pelajaran Pak Robi ya, bahasa Indonesia. Oke, untuk sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia tentang gagasan pokok ya. Di sini modul paket A ya, setara SD atau MI ya, mengenai indahnya kebersamaan. Oke, kita langsung aja. Kita lihat ya di pertemuan pertama ya, di mengenai bab 1 ini ya, tentang unit 1. Nah, unit 1 ini mengenai tentang keragaman budaya negeriku atau di bab 1 ini. Nah, yang A, memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Nah, apa sih arti gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kita lihat berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Nah, yang kedua, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, agar lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, bacalah berikut dan penjelasannya. Nah, ini di sini ada teks 1 nih. Ada mengenai tentang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, mungkin sahabat Merdeka Belajar ini kalian juga udah pernah berkunjung ya ke Taman Mini Indonesia Indah ya. Nah, mungkin bagi yang belum nanti bisa langsung juga, bisa boleh juga ya ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak bacakan. Nah, ada soal cerita ini. Hari Minggu para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berukuran sedang ke sana. Perjalanan ke Taman Mini hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Taman Mini Indonesia Indah telah memiliki anjungan daerah berupa bangunan rumah-rumah adat yang memiliki ciri khas tradisional. Bentuk rumah adat dibuat sesuai dengan bangunan asli, baik ukuran, bentuk, atap, dan ragam hias. Nah, selain itu, susunan ruangan bentuk jendela, tangga, dan detail lainnya juga dibuat sama seperti bangunan aslinya. Setelah sampai di Taman Mini, tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat. Nah, untuk melihat rumah gadang, rumah ini merupakan rumah panggung karena lantainya jauh di atas tanah. Nah, rumah gadang disebut juga rumah bagonjong atau rumah gonjong karena atapnya runcing. Lengkungan pada atapnya mirip dengan bentuk tanduk kerbau. Nah, di sini sedangkan badan rumahnya juga melengkung. Nah, landai seperti badan kapal. Nah, ini ada gambarnya ya, seperti ini sesuai dengan contoh. Nah, terus setelah itu mereka mengunjungi rumah adat Bali. Nah, rumah adat Bali senantiasa menampilkan pola arsitektur tradisional yang bersumber pada falsafah Trihita Kirana. Falsafah ini menerangkan adanya 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan yang harmonis antar manusia. Nah, antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya perumahan adalah kebutuhan perorangan secara pribadi. Nah, oleh karena itu faktor siapa saja yang akan menempati rumah tersebut akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunannya. Nah, para siswa PKBM Pelita juga mengunjungi rumah Anjungan Kalimantan Timur. Di sana ada rumah adat Lamin. Lamin merupakan rumah panggung yang sangat panjang dan sambung menyambung. Nah, rumah ini ditempati puluhan keluarga, bahkan ada menampung sampai 200 orang. Nah,
sebagaimana rumah tradisional suku Dayak dan pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada nama dan rinciannya. Seluruh bahan bangunan dari kayu, ulin berwarna hitam yang tahan lama. Nah, para siswa kagum dengan keberagaman budaya Indonesia. Mereka berjanji untuk selalu menjaga persatuan bangsa agar Indonesia tetap ada. Nah, teks yang telah kamu baca terdiri atas 6 paragraf. Masing-masing paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kenapa ada 6 paragraf? Kita lihat, coba kita hitung ya. Di sini paragraf pertama ada hari Minggu sampai memerlukan waktu 1 jam saja. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu. Terus paragraf ketiga, setelah sampai di Taman Mini. Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, setelah itu mereka mengunjungi rumah adat Bali. Nah, itu paragraf keempat. Nah, terus paragraf kelima. Paragraf kelima kita lihat manusia dengan Tuhan. Nah, manusia dengan sesama. Nah, itu paragraf kelima. Dan yang terakhir paragraf keenam. Para siswa PKBM Pelita juga mengunjungi rumah Anjungan Kalimantan Timur. Nah, itu ada 6 paragraf ya jadinya ya. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Paragraf 1. Nah, gagasan pokok. Hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, gagasan pendukungnya, mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Nah, gagasan pokoknya hari Minggu, kita lihat paragraf pertama ya. Nah, paragraf pertama kita lihat dulu. Nah, di sini ya. Nah, paragraf pertama gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu ingat terletak bisa di awal, bisa juga di akhir. Tapi memang biasanya sering terletaknya di awal kalimat atau awal paragraf sampai tanda titik. Ya, saya juga sampai tanda titik pertama. Nah, itu gagasan pokok. Jadi ini hari Minggu para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Titik, gitu kan. Nah, itu berarti gagasan pokok. Ya. Nah, itu paragraf pertama gagasan pokoknya. Nah, kan? Nah, gagasan pendukungnya, ya kan? Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Nah, kan? Gagasan pendukungnya setelah kalimat pertama atau setelah gagasan pokok. Nah, di situ ada lanjutannya, mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Nah, itu gagasan pendukung atau disebut juga penjelas setelah gagasan pokok. Kalimat penjelas. Nah, paragraf kedua juga kita lihat gagasan pokoknya. Nah, kita lihat nih, itu gagasan pokoknya, Taman Mini Indonesia Indah memiliki anjungan daerah berupa bangunan rumah-rumah adat yang memiliki ciri khas tradisional. Titik. Nah, itu gagasan pokoknya, paragraf kedua atau kalimat utama, kalimat pertama, ya. Ingat gagasan pokok letaknya di awal paragraf. Nah, atau awal kalimat. Nah, itu. Nah, terus paragraf ketiga kita lihat. Gagasan pendukungnya apa? Paragraf kedua. Nah, bentuk rumah adat, nah lanjutannya ya, dibuat sesuai dengan bangunan asli, baik ukuran, bentuk atap, dan ragam hias. Nah, itu. Nah, sekarang paragraf ketiga kita lihat gagasan pokoknya yang mana. Nah, kita lihat setelah sampai di Taman Mini, koma, ya, tempat pertama yang dikunjungi adalah Anjungan Sumatera Barat untuk melihat rumah gadang. Titik. Nah, itu di paragraf ketiga. Nah, itu gagasan pokoknya ya, atau kalimat utamanya. Nah, lanjutannya gagasan pendukungnya, rumah ini merupakan rumah panggung karena lantainya jauh di atas tanah. Nah, titik situ. Nah, itu ya. Ini contoh dari kalau kita mau mencari gagasan pokok atau kalimat utama. Nah, gampang ya, tinggal kita lihat aja di awal kalimat, karena kita harus pahami dulu arti gagasan pokok itu apa. Kalau kita udah tahu artinya, karena artinya itu kan terletak di awal paragraf atau awal kalimat, ya. Nah, jadi bisa kalian lihat. Nah, di situ tinggal kalian baca aja di kalimat utamanya sampai ingat tanda titik pertama. Nah, itu gagasan pokok. Oke. Jadi itu ya anak-anak ya. Nah, ini Bapak jelasin sampai contoh ketiganya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada penugasan ya, penugasan 1, pawai budaya. Nah, pawai budaya. Nah, nanti anak-anak kalian baca ini ya.
membaca pawai budaya ini ya, cerita ini tentang apa sih. Nah ini, nah selanjutnya nanti kalian bisa setelah baca pawai budaya kalian kerjakan gagasan pokoknya nih. Nah berarti paragrafnya ada 5. Nah nanti kalian hitung dulu benar gak ada 5. Nah kalian cari gagasan pokoknya. Nah gagasan pokok sama gagasan pendukung. Nah nih ya di pawai budaya ini. Oke, kalian baca dulu ya pawai budaya ini ceritanya. Nah, baru kalian kerjakan di gagasan pokok ini, kan? Dan gagasan pendukung. Oke, mungkin itu aja di pertemuan pertama ini mengenai bahasa Indonesia ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa menghubungi Pak Robi. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Merdeka Belajar.